Mana air. Pasir laut. Kita ketemu petani milenial di lahan pasir dan bisa berbuah seperti ini. Ya Allah Gusti. Enak yang ada. Petik itu. Petik pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi hari ini kami dari tim Serda Dusit ingin melakukan kunjungan ke farmnya Mas Odik yang ada di wilayah Mancingan. Tapi ini kita baru cari Sherlocknya, belum ketemu. Ini di wilayah Mancingan, Kretek, Parangtritis, Bantul, Yogyakarta. Dan kita di lahan pasir ya. Ini penanamannya di lahan pasir untuk komoditinya jambu. Jambu alas. Kalau ini jambu pasir bukan jambu alas. Sembari kita mencari lokasinya Mas Odik, kita putar-putar dulu. Jangan kemana-mana, tetap ikuti perjalanan kami karena akan banyak yang dikupas di sini nanti. Jangan lupa untuk tekan like, comment, share, dan subscribe. Oke, lanjut. Oke. Alhamdulillah kita sudah sampai ini lokasi. Lahannya memang pasir ya. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan berkunjung ke lokasi penanaman jambu air. Tapi itu jenisnya, varietasnya apa? Ini udah kelihatan jambunya. Oh, ini jambu. Mungkin ini stekan-stekan ya. Ini jambunya ini. Dan kita akan langsung ketemu sama empunya farm. Selamat sore Dan. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Mas. Salam. Iso ngendi badai? Dari rumah pengen belajar di Mangga. perjambuannya. Masuk. Masuk. Berantakan, namanya juga kebun. Ini bukan jambu plastik loh ya. Ini bukan jambu plastik. Sekalipun banyak plastik doting cerentel. Oke. Nah, semakin menarik kan, tapi yo tetap kita mau ngobrol-ngobrol di sini dan ojo dolungo-lungo. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya kita sudah berada di farmnya sahabat saya di apa Mas? Farmnya Mas? Parangtritis Garden and Vineyard. Parangtritis Garden and Vineyard lah. Itu berlokasi di wilayah Mancingan ya, Kelurahan Mancingan. Kelurahannya Parangtritis. Oh, kelurahannya Parangtritis. Dusunnya masuk Mancingan. Mancingan. Jadi masuk di wilayah ini kita ketemu petani milenial yang dimana peduli dengan lingkungan dan memang Mas Odik ini tumbuh dan besar di wilayah pesisir ya Mas. Ya, dekat dengan pesisir. Dekat dengan pesisir. Kalau pesisir itu penyu. Dolane karo Squidward. Mana air. Sehingga wilayah-wilayah yang digarap itu memang kebanyakan ya ini bener-bener pasir laut. Pasir laut. Tapi ya iki iso disawang ki. Di lahan pasir ditanami jambu air varietas Madu Deli ya. Madu Deli dan bisa berbuah seperti ini. Nggak tinggi loh. Ini umurnya berapa ya? Ini umur 7 tahun lah. Dari 2000 berapa ya? 2015. Ya benar, 2015 mulai tanam dan panen di usia berapa Mas? Mulai panen itu 8 bulan udah petik itu. Petik pertama loh. Petik pertama 8 bulan. Memang pohon nggak boleh tinggi ya. Pohon nggak boleh tinggi. Dekat pesisir wangi ini kenceng bos. Ora leh dhuwur. Itu alasannya kenapa nggak ditinggikan dan dibesarkan, hanya dikondisikan sedemikian rupa. Petiknya gampang bos. Petiknya gampang. Ibaratnya langsung ngono iso iki. Isin aku. Boleh. sabar tahan nafsunya tahan dulu. Aku nggak bisa menahan ini nafsunya ini loh. Marahin nafsu ya. Oke, untuk tentunya untuk penanaman di wilayah pesisir di wilayah pasir seperti ini itu sangat ekstrim apa sangat piye Mas? Bahasanya apa ya Mas?
Tantangannya bukan ekstrim sih, tapi tantangannya apa ya, crazy lah. Gila. Rame dhuwur ekstrim iki, Bos. Crazy. Jadi memang banyak perlu apa ya, sebuah inovasi tentunya ya. Pasti. Petani kalau nggak begini nggak bakalan kuat. Oh, jangan ngaku petani kalau belum bisa nanam neng pasir, bro. Oke, untuk ngomong ke budidayanya ya. Ya, untuk siap. budidaya madu deli ini di lahan pasir, itu awalnya itu dengan luasan berapa ini, Mas? Ini hampir 1.000 lah. Hampir 1.000. Tanamannya total ada berapa? Kalau yang ini sekitar ya taruhlah 60-an lah, sekitar 60 lah. Oke, dari 60 tanaman itu awal kali ketika kita punya lahan 1000-an meter dengan populasi 60 batang, itu yang harus kita persiapkan dari awalnya untuk budidaya ini apa? Dompetnya tebel sih. Ojo ngomongin dompet tebel nanti malah dadi rasido konco-konco melok-melok itu. Aman, tidak. Yang jelas itu yang paling niatnya harus kuat, mentalnya harus berani kuat. Kalau enggak, wah ambruk bosku. Tantangannya crazy, really crazy. Jadi paling utama adalah bibit itu kualitas harus. Kedua, Oke. ilmu itu pokoknya harus nyari-nyari gimana celahnya biar bisa maksimal tuh gimana toh gitu kan. Mungkin dari sistem pengairan, sistem pemupukan, sistem manajemen obat-obatan dan sebagainya, itu benar-benar harus cari celah yang pas. Kalau misalkan hanya apa ya istilahnya awur-awuran, apa sih ya istilahnya itu, wah asal-asalan nggak iso wi, seriously. Jadi memang benar-benar harus tahu di mana celahnya. Nah, saya sendiri riset itu lama untuk bisa tanam di lahan pasir ini, sekitaran 2,5 sampai 3 tahun itu baru benar-benar saya dapat ngehnya lah, dapat feel-nya, Kiat-kiat jitunya lah gitu. Dapat SOP-nya. Ini setelah ini nanti beginikan kan itu. Tak jawab SOP ini tapi kayak kesannya profesional tenan ya lho. Ya nggak apa-apa toh. Karena ya nggak mudah, jujur nggak mudah. Beda komoditi, tentunya akan beda cara budidaya atau penanganannya. Yes. Gitu. Untuk di sekitar sini tadi kita ke arah sini kan ada bawang merah dan sebagainya kan mulai banyak ya di situ. Tentunya juga nggak mudah kan kayak gitu. Di Parangtritis juga nggak beda jauh dengan di daerah yang ada pesisir Kulon Progo sana, di wilayah Glagah, Trisik sampai Glagah itu kan juga hampir sama mirip ya, tapi di sana kan kebanyakan untuk tanaman horti seperti semang, kamelon, terus cabai kan kayak gitu. Nah, tapi kita fokuskan lagi untuk yang di Parangtritis Mas? Garden Parangtritis Garden and Vineyard ya Mas. Itu untuk budidayanya dari awal, misalkan aku mau tanam nih, itu nanti yang disediakan apa, misalkan polybagnya apakah harus ukuran besar langsung atau bisa kecil dulu, terus untuk media tanamnya itu apakah langsung di lahan pasirnya itu atau nanti dipancing ke tanah dulu kan kayak gitu. Itu adalah bagian dari SOP-nya loh. 2,5 tahun tadi nemok gitu loh. Kombinasi ini gimana kan itu. Ini yang perlu dibedah dan dikupas tuntas. Wah. Kena ini. Di ilmu bagi-bagi loh Mas kan itu. Gimana Mas, monggo. Oke. Kalau dari awal sendiri saya media yang jelas tanah itu pasti wajib. Kemudian saya kalau main di pot atau otomatis ini kan jambunya di pot ya, seperti dilihat di pot atau mungkin di polybag atau planter bag, itu yang jelas harus ada sekam. Sekamnya paling bagus memang sekam bakar, kalau enggak sekam mentah yang sudah lapuk, itu wajib. Nanti komposisinya sendiri disesuaikan dengan lokasi. Misal tempat saya ini kebetulan panasnya sangat-sangat ekstrim, ya jelas banyak tanahnya untuk di pot, porsinya lebih banyak lah, hampir 50% sendiri itu tanah. Nanti tambah pupuk kandang sekitaran 20-an% sama sekamnya cuma 30%. Bener-bener medianya itu bisa semaksimal mungkin menyimpan air.
Karena kalau terlalu porus ya ini komoditasnya kan jambu air tuh. Namanya udah jambu air, itu seneng air gitu kan. Kalau memang nggak bisa ngikat air, wes pasti nggak bisa gitu kan. Terus dari selanjutnya mungkin sistemnya saya tanam di polybag atau pot lebih kecil. Kenapa sih? Karena saya pakai polybag hitam ini. Walaupun polybag hitam ini ternyata tuh saya inden langsung dari PT-nya. Saya minta yang full PE. Jadi memang ini awetnya, ini 7 tahun masih awet loh. 7 tahun loh. Kalau misalkan cuma polybag yang biasa yang cuma dijual di toko-toko 2 tahun jebol masih yakin. Ini 7 tahun. Ini 7 tahun kita hampir nggak sobek lah. Ya beberapa sobek karena akarnya udah penuh. Akarnya nembus ya. Akarnya tembus ya. Terus yang keduanya itu memang sengaja saya tembuskan ke pasir gitu kan. Kenapa gitu kan? Ini dulu saya pakai polybag cuma 60 liter. Ini kapasitasnya 60 liter. Untuk memaksimalkan produksi juga kurang maksimal ya kan? tentunya, ya. Kalau misalkan mau nambah besar seperti ini yang sebelah sini nih, ini pakai planter bag 150 liter. Wih, budgetingnya oke bos, yakin. Tanamanmu 100 ngono wis lumayan gue. Planter bagnya sendiri aja harganya udah berapa? 50-an lah itu 50-an. kan, 50-an kan Kali wow. 100. Wis 5 jit lah. Lumajit. Yang sana kebun satunya itu 250. Wis. Kalau planter bag ya itu tadi benar, tapi kan semua bisa disiasati Ya, tentunya. pasti. Pastian bisa disiasati dengan misalkan budget minim, kita bisa memaksimalkan di penanamannya seperti apa. Ya. Untuk intinya kan si pot ini kan hanya untuk menampung dulu biar tentunya kan ditembuskan ke pasir ya. Betul Kan sekali. Iya. Dan yang jelas kalau untuk jambu air ini kan dia sebenarnya manja ya. Manja, makan kayak disuapin gitu kan. Mau nggak mau ya harus pakai pot, dan kita kasihnya makan juga per minggu. Yang jelas pupuk lah. Iya, makanan tentunya tanaman pupuk. itu kan. Kalau memang kita tanam nggak dalam pot ya, langsung di tanah, di grounding gitu kan. Akarnya udah kemana-mana liar, ya kan. Taunya dia cuma gede doang. Buahnya itu loh yang kurang. Entah dari segi produksinya, segi kemanisannya, kualitinya pasti akan turun. Makanya saya siasati pakai planter bag atau pakai polybag. Kita kasih makan di sana, walaupun akar tembus kemana-mana, tapi si pohon itu terjamin makanannya, gitu loh. Oh gitu. Itu kuncinya sih, gitu kan. Saya nanam juga sebenarnya nggak cuma di jambu air ini sih yang pakai sistem seperti ini. Tahun kemarin tuh saya nanam semangka, cabe, terong, itu juga sama sistemnya. Pakai polybag tapi ditembusin. Buktiin sendiri kalau nggak percaya hasilnya. Oke, ini pelajaran baru, hasil risetnya Mas Udik 2,5 tahun kan itu. Untuk gini Mas Udik, ini tadi kan udah dari yang komposisi media, terus tadi ngobrol perihal makanan. Tentunya makanan itu asupannya kan dengan air, apalagi di wilayah pesisir kayak ini panasnya luar biasa toh. Yes. Betul Sekali, betul. Itu untuk penyiraman dan untuk pemberian makan itu lewat opo Mas, dengan sistem apa gitu loh? Kalau untuk tanaman jambu ini adalah dia tipenya batang keras semi lunak gitu kan. Jadi memang sebenarnya batang keras, tapi untuk jenis jambu yang ini tuh batangnya agak masuk ke kriteria lunak. Itu kita kasih makannya NPK, tapi NPK-nya nggak usah yang nggak usah yang fast release, pakai slow release itu udah cukup. Kecuali kalau tanamannya kayak yang berakar serabut ya, yang punya umur pendek, terus batangnya memang batang lunak sekali, itu kita kasih makan ya bener-bener yang harus semi hati-hati, yang bener-bener harus langsung serap, langsung fast serap release ya. lah, itu pasti. Terus untuk pengairannya? Oh ya, kalau untuk air sendiri untuk jambu ini karena di tempat saya ini memang bener-bener wow panasnya. Iya. Ampun. Lu sampean mulai muni bar luhur tekan kene jam piro? Jam 4 mergo panas to. Panas sih bos, engko sih ndak kuat aku nanti. Jelas ini saya siram itu 4 kali dalam 1 hari. Tanaman udah 7 tahun. Terus saya pakai sistem vertigasi, jadi langsung dari sumur
saya pakai pompa karena memang saya sengaja adain listrik di sini gitu kan, pengadaan listrik biar saya bisa siram pakai pompa, kemudian saya pakai timer gitu kan. Jadi saya pakai timer, jadi saya nggak kesini pun 1 minggu tanamanku terjamin kesiramannya bos. Bisa nonton. Oh Bisa iya, nonton. bisa. Bener-bener bagus itu. Lumut nggak tumbuh tuh, Iya. lumut nggak hidup itu. Saya kasih teh, ini kan kemudian ini kan program otomatisnya nih. Anggul 1000 per kilo.